Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar kan? Saat ini kita akan belajar bersama pada materi usaha dan daya. Simak baik-baik ya. Coba perhatikan pada video berikut ini. Ini ada sebuah mobil yang sedang mogok di tengah jalan. Kemudian penumpangnya mencoba mendorong mobil tersebut, namun mobilnya tidak bergerak. Teman satunya lagi membantunya, namun mobilnya juga tetap tidak bisa berjalan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah mereka sudah melakukan usaha? Pada pembelajaran IPA, saat orang tersebut mendorong mobil, namun mobil tersebut belum bergerak, maka orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya adalah nol. Coba bandingkan dengan video yang kedua. Ini ada seorang anak yang mendorong meja. Kemudian mejanya bisa berpindah tempat. Nah, kalau yang semacam ini dikatakan usaha. Kalau begitu, apa sih usaha itu? Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat berpindah tempat. Ada dua syarat terjadinya usaha. Yang pertama, ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, dan yang kedua, ada perpindahan yang dialami benda tersebut. Sehingga dirumuskan W sama dengan F kali delta S. W itu adalah usaha yang satuannya joule atau kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian gaya ada satuannya Newton atau kilogram kali M per sekon kuadrat. Sedangkan delta S adalah perpindahan yang satuannya adalah meter. Untuk memudahkan kalian mengikat rumus ini, kalian juga bisa menggunakan segitiga ini. W sama dengan F kali S dan F sama dengan W dibagi S. Sedangkan S sama dengan W dibagi F. Sekarang kita akan berlatih soal ya. Oke, contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Pertanyaannya, besarnya usaha yang dilakukan benda tersebut adalah, coba kita selesaikan bersama-sama ya. Oke, kalau ada soal semacam ini, maka yang diketahui jaraknya S-nya adalah 200 cm. Satuannya harus kita rubah dulu menjadi meter. Berarti 0,2 meter. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 100 Newton. Dan yang ditanyakan adalah W-nya atau usahanya. Coba kita selesaikan bersama-sama. Masih ingat kan rumusnya? Ya, rumusnya adalah W sama dengan F kali delta S. F-nya tadi gayanya berapa? 100 Newton. Sedangkan perpindahannya adalah 0,2 meter. Ini coret, berarti 10 kali 2 adalah 20 Joule. Oke, jadi besar usaha yang dilakukan benda tersebut adalah 20 Joule. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar perpindahan benda di bawah ini. Berapa besar total usaha yang dilakukan benda ini? Nah,
pada gambar ini ada dua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, kita coba selesaikan bersama-sama ya. Yang diketahui perpindahannya sebesar 2 meter. Kemudian gaya yang bekerjanya ada dua. F1-nya sebesar 10 Newton dan F2-nya sebesar 5 Newton. Sedangkan yang ditanyakan adalah W totalnya, ya, usaha totalnya. Nah, Bu Alia akan mengajarkan dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Cara yang pertama, kita akan menghitung satu persatu usahanya. Jadi kita hitung W1-nya. Kita punya rumus, karena W1 maka F-nya F1 kali delta S. Gaya yang pertama adalah 10 Newton kali 2 meter. Berarti usaha yang pertama adalah 20 Joule. Oke. Sedangkan W yang kedua, usaha yang kedua berarti F2 kali delta S. F2-nya adalah, karena arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda, maka gayanya ini adalah negatif. Oke. Minus 5 kali 2. Berarti W2-nya adalah negatif 10 Joule. Oke. Kalau sudah semacam ini, maka kita akan menghitung W totalnya. W totalnya adalah W1 ditambah W2. W1-nya adalah 20 dan W2-nya adalah minus 10. Berarti 20 dikurangi 10 adalah 10 Joule. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini sama dengan pembelajaran pada gaya pada saat kita belajar menghitung resultan gaya. Jadi kita punya rumus W sama dengan F kali delta S. Nah, karena gaya yang bekerja pada benda itu ada dua, yaitu 10 ke arah yang searah dengan perpindahan benda dan 5 yang berlawanan arah dengan arah perpindahan benda, maka cara menghitung resultan gaya pada pelajaran kemarin sama ya. Jadi 10 min 5 kali delta S-nya adalah 2. Min 10 dikurangi 5 yaitu 5 kali 2. Berarti 10 Joule. Oke, sama ya. Jadi, itu adalah dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Sekarang kita akan mencoba soal yang ketiga. Ahmad mengangkat sebuah kotak yang berisi buku dari ruang kelas ke ruang guru. Berapa usaha yang dilakukan oleh Ahmad untuk mengangkat kotak tersebut? Ingat ya, yang ditanyakan hanya usaha yang dilakukan Ahmad untuk mengangkat kotak tersebut, bukan usaha Ahmad untuk berjalan sampai ke ruang guru. Oke, kalau yang semacam ini, berarti jawabannya adalah usahanya? Iya, usahanya adalah 0. Mengapa usahanya 0? Ya, karena Ahmad ini mengangkat kotak ke atas, tetapi Ahmad berjalannya ke arah kanan. Searah atau tidak? Tidak kan? Nah, usaha Ahmad mengangkat kotak ke atas sedangkan arah jalannya adalah mendatar. Ini menunjukkan bahwa arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan benda, sehingga usahanya adalah 0. Sekarang kita akan belajar dari contoh-contoh tersebut. Ternyata ada jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu ada 3 macam.
Yang pertama adalah usaha positif, yang kedua adalah usaha negatif, dan yang ketiga adalah usaha nol. Usaha positif itu apa sih? Usaha positif itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang arahnya searah dengan arah perpindahan benda. Jadi contohnya ini. Ini adalah seekor kuda yang menarik gerobak ke kanan. Dan gerobaknya misalnya bergerak ke kanan sejauh 1 meter. Maka usaha ini adalah usaha positif karena arahnya adalah searah dengan arah perpindahan benda. Sekarang yang kedua yaitu usaha negatif. Usaha negatif itu adalah usaha yang dilakukan benda yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Nah, contohnya, masih ingat kan pelajaran yang dulu tentang gaya gesek? Karena arahnya berlawanan dengan arah perpindahan benda, maka ini dikatakan usaha negatif. Contohnya pada kehidupan sehari-hari, ini ada seorang anak yang menahan laju gerobaknya pada jalan yang menurun. Jadi gerobaknya bergerak ke arah kanan, sedangkan anak ini mencoba menahan dan memberikan gaya yang berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Contoh yang kedua adalah usaha pada saat kita melakukan pengereman untuk menghentikan sepeda atau mobil. Itu juga dikatakan usaha negatif. Yang ketiga adalah usaha nol. Usaha nol itu adalah usaha yang nilainya sama dengan nol atau tidak melakukan usaha. Usaha ini terjadi karena benda tidak berpindah tempat. Ya. Dan yang kedua, gaya yang bekerja pada benda tersebut tegak lurus dengan arah perpindahannya. Oke, contohnya. Pada saat kalian mendorong tembok. Pada saat mendorong tembok, temboknya berpindah tempat tidak? Tidak kan? Nah, karena temboknya tidak berpindah tempat, maka itu dikatakan usaha nol atau tidak melakukan usaha. Atau juga pada saat mengangkat benda. Misalnya kalian membawa barang belanjaan dari pasar ke rumah. Nah, maka itu dikatakan kalian tidak melakukan usaha karena gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Atau juga misalnya kalian disuruh guru kalian berlari mengelilingi lapangan gitu ya. Lapangan semacam ini. Kemudian dari titik A ini kembali lagi ke titik A. Nah, karena perpindahannya nol, maka ini juga dikatakan usaha nol atau tidak melakukan usaha. Baik, kita latihan soal ya. Oke, hitunglah usaha yang dilakukan gaya-gaya berikut. Yang pertama, gaya 60 Newton mendatar searah perpindahan sejauh 2 meter. Dan yang kedua, berapa usaha pada gaya 200 Newton vertikal tegak lurus dengan arah perpindahan sejauh 150 cm. Dan yang ketiga, berapa usaha dari gaya 100 Newton mendatar berlawanan arah perpindahan sejauh 1,5 meter. Oke, kita coba selesaikan bersama ya. Oke, kalau ada soal semacam ini, kita lihat soal yang pertama. Diketahuinya gayanya adalah F-nya 60 Newton.
Kemudian S-nya adalah 2 meter. Yang ditanya semuanya itu adalah, yang ditanyakan adalah W-nya. Oke, berarti W sama dengan F kali delta S. F-nya tadi 60, delta S-nya adalah 2. Berarti totalnya adalah 120 Joule. Sekarang soal yang kedua. Oke, gayanya 200 Newton, tapi ingat ini dia vertikal tegak lurus. Jadi ingat ya, kalau dia tegak lurus arah perpindahan, maka jelas adalah usahanya adalah 0 ya. Berarti W-nya sama dengan 0. Sedangkan yang ketiga, gayanya 100 Newton. Nah, diketahui F-nya adalah 100 Newton. Kemudian berlawanan arah sejauh 1,5 meter. Berarti ini S-nya adalah 1,5 Newton. Sekarang kita jawab. Oke, berarti W sama dengan, oke kan, F kali delta S. F-nya tadi karena dia berlawanan arah, maka negatif kan. Berarti ini 100 kali minus 100 ya, kali 1,5 meter. Jadi total usaha yang dilakukan adalah 150 Joule. Oke, 150 Joule usaha yang dilakukan, tapi lambang negatif ini menunjukkan bahwa dia adalah usaha negatif. Sekarang kita coba soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 10 kg ditarik ke atas sehingga berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan lantai. Hitunglah usaha untuk menarik benda tersebut. Kemudian yang kedua, jika benda tersebut diturunkan sampai mencapai permukaan lantai lagi, berapa usaha yang diperlukan? Coba kita selesaikan bersama-sama. Jadi ini ilustrasinya sebagai berikut ya. Ini ada benda. Oke, bendanya bermasa 10 kg. Oke, kemudian ditarik, benda ini ditarik ke atas. Oke, bendanya di atas ditarik gitu ya. Oke. Ditarik ke atas setinggi 5 meter. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah usahanya. W sama dengan F kali delta S. Oke, tingginya kita sudah tahu kalau tingginya adalah 5 meter. Sekarang F-nya berapa? Kita belum tahu. Ya, kan ini ditarik ke atas. Kan gini. Nah, masih ingat kan kalau F-nya ini kan belum diketahui. Tapi ingat ini ada masanya 10 kg. Kita ingat kita punya gaya berat atau W kecil ya. W kecil, rumusnya W kecil itu sama dengan M kali G. Mengapa kok hubungannya sama W? Ya, iya, karena kita anggap bahwa gaya yang dibutuhkan agar benda ini yang bermasa 10 kg ini bisa terangkat ke atas, maka minimal akan sama dengan W-nya, ya, dengan gaya beratnya, sehingga M-nya tadi masanya 10, gaya gravitasinya kan 10 ya. Berarti W-nya adalah 100 Joule. Oke, kita masukkan di sini. Berarti F-nya adalah 100. Berarti usaha yang dilakukan benda agar bisa tertarik 5 meter ke atas ini adalah 500 Joule. Sekarang yang kedua. Oke, yang kedua
Jika benda tersebut diturunkan sampai mencapai permukaan lantai lagi, berapa usaha yang diperlukan? Jadi ini yang diinginkan itu setelah mencapai di atas, kemudian diturunkan lagi. Oke, ini diturunkan sampai ke lantai lagi. Ini ya. Berarti artinya kan terjadi perpindahan 5 meter kan ya. Berarti usahanya berapa ya? Kita lihat ya. Oke. Berarti W sama dengan F kali delta S. Oke, F-nya tadi sudah ketahuan kan? 100. Kemudian delta S-nya berarti arahnya kan semacam ini, minus 5. Oke, berarti usahanya adalah min 500 Joule. Oke. Artinya usahanya ini negatif karena seolah-olah kita menahan ke atas tetapi bendanya turun ke bawah. Itu namanya usaha negatif. Sekarang soal selanjutnya. Nah, ada sebuah benda bergerak sejauh 20 meter. Oke, setelah diberi usaha sebesar 3000 Joule, berapa gaya yang diberikan pada benda tersebut? Yang ditanyakan sekarang gaya ya. Oke, coba kita selesaikan bersama-sama. Mudah soalnya kan. Oke, yang diketahui jaraknya udah diketahui. S-nya adalah 20 meter. Kemudian ternyata yang diketahui juga usahanya 3000 Joule. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah gayanya. Oke, F-nya yang ditanyakan sekarang. Oke, coba kita selesaikan. Ya. Oke, kita kan ingat ya segitiga yang tadi Bu Alia jelaskan di depan, kita kan punya W sama dengan F kali delta S. Kalau kita mencari F, maka berarti W dibagi delta S. W-nya udah diketahui, 3000. Ya kan? Delta S-nya kita ketahui 20. Berarti coret-coret, berarti 300 dibagi 2, berarti 150, satuannya adalah Newton. Sekarang kita lanjutkan latihan soal yang ketiga. Oke, sebuah benda bermasa 25 kg diberi usaha 5000 Joule. Berapa jarak benda tersebut saat ditarik ke atas? Jadi ini yang ditanyakan adalah jaraknya ya sekarang. Oke, yang diketahui adalah masanya. Masanya 25 kg. Kemudian usahanya W besarnya ya 5000 Joule. Sekarang yang ditanyakan adalah jaraknya, berarti delta S-nya. Oke. Ingat ya, tadi ya rumusnya masih sama. Oke, W sama dengan F kali delta S. Tapi ini sekarang yang ditanyakan adalah delta S-nya. Berarti W dibagi F. W-nya berapa? W-nya sudah ketahui 5000 Joule. Sekarang F-nya yang belum diketahui. Jadi ingat, kalau misalnya sama seperti tadi ya, kalau ini maka diilustrasikan gambarnya, misalnya ini bendanya tadi 25 kg, kemudian ditarik, diberi gaya ke atas. Diberi gaya ke atas berapa? Ya, berarti kalau ini ada F ke atas, maka dia akan ada gaya berat W kecil. W kecil sama dengan M kali G. M-nya adalah 25, kemudian G-nya 10, gaya gravitasinya. Berarti 250. Oke kan? 250. Berarti ini sama dengan juga 250
Newton. Oke, satuannya Newton ya. Oke, 250 Newton. Oke, berarti ini 250. Ini dicoret, ini dicoret. Berarti 500 dibagi 25 sama dengan 20 meter. Jadi jarak benda tersebut ditarik ke atas adalah 20 meter. Sekarang kita akan belajar tentang daya. Daya itu adalah banyaknya usaha atau energi yang digunakan tiap satuan waktu. Gaya dirumuskan P sama dengan W per T. P itu adalah daya, satuannya watt, kemudian W adalah usaha, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kita juga masih bisa menggunakan rumus segitiga ini ya. Kalau W berarti P kali T, kalau P berarti W per T, kalau T berarti W per P. Dari rumus ini kita juga bisa menggabungkan dengan rumus yang kemarin, rumus sebelumnya, yaitu tentang usaha. Jadi kalau kita punya P sama dengan W per T, maka W-nya sendiri kan F kali S. Berarti P ini juga bisa berarti F kali S per T. Sekarang kita akan coba soalnya, latihan soalnya. Oke, sebuah gaya sebesar 40 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 3 meter dalam waktu 30 detik. Berapa daya yang dihasilkan dari gaya tersebut? Oke, kita coba selesaikan bersama-sama. Oke, yang diketahui adalah F-nya sama dengan 400 Newton. Kemudian jaraknya pindahnya 3 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 30 sekon. Yang ditanyakan adalah dayanya, P-nya. Oke, kita coba selesaikan ya. Jawab mudah soalnya. Oke, kita punya rumus tadi P sama dengan W per T. Oke, kita juga punya rumus kan pelajaran sebelumnya ini. Ini kan W itu juga seperti yang saya jelaskan tadi sama dengan F kali S. Berarti P sama dengan F kali S per T. Kita punya F-nya tadi 400, kemudian S-nya adalah 3 meter. Sedangkan T-nya adalah 30 detik. Berarti sama dengan 1200 per 30. Oke, coret-coret 120 dibagi 3 berarti 40 watt. Berarti daya yang dihasilkan dari gaya tersebut adalah 40 watt. Sekarang kita coba soal yang kedua. Sebuah mesin menghasilkan daya 1000 watt. Berapa kilojoule kerja yang dihasilkan oleh mesin tersebut selama 2 jam? Oke, yang diketahui adalah dayanya, P-nya 1000 watt. Oke, kemudian waktunya sebanyak 2 jam. Ingat ya, satuannya kan harus sekon, maka dia harus dijadikan sekon dulu. Oke, kalau sekon 3600 berarti kan 7200 sekon. Oke ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah W-nya. Ingat, yang ditanyakan ini dalam kilojoule ya. Berarti ini satuannya harus kilojoule. Oke, jawab. Oke. Kita punya rumus W sama dengan, kalau P sama dengan W per T, ingat segitiga tadi ya, berarti W sama dengan P kali T. P-nya adalah 1000,
T-nya adalah 7.200. Berarti sama dengan 72.00.000. Oke, ini dalam satuannya joule. Sedangkan yang ditanyakan adalah kilojoule. Berarti sama dengan 7.200 kilojoule. Jadi begitu anak-anak, pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah linknya dikirimkan Bu Alia. Semangat belajar dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.